Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal SKB keperawatan gawat darurat. Soal-soal ini aku ambil dari modul keperawatan yang berjudul Biomedik Dasar. Di sini terdapat 14 soal yang akan kita bahas. Soal-soalnya tentang keperawatan gawat darurat pada muskuloskeletal, kemudian keperawatan gawat darurat pada obstetri dan anak, dan gawat darurat pada luka bakar dan keracunan. Soal nomor 1, tulang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menyangga dan melindungi tubuh manusia. Namun demikian, tulang dapat patah karena kondisi tertentu. Patah tulang yang terjadi pada osteoporosis disebabkan karena A. Kecelakaan, B. Tarikan yang terlalu kuat pada tulang, C. Kontraksi otot yang ekstrim, D. Proses patologis pada tulang, E. Faktor degeneratif akibat penurunan massa tulang. Jawabannya adalah E, karena osteoporosis ini merupakan salah satu faktor degeneratif yang menyebabkan patah tulang. Soal nomor 2, seorang remaja laki-laki tergeletak di jalan akibat jatuh dari motor. Korban tampak kesakitan dan berteriak-teriak sambil memegangi kaki sebelah kanannya. Pada pergelangan kaki korban tampak bengkak dan bengkok. Tampak luka di beberapa tempat termasuk di pergelangan kaki kanan. Tapak kaki kanan tak bisa digerakkan. Manakah tanda-tanda di atas yang menunjukkan secara pasti korban mengalami patah tulang? A. Korban berteriak-teriak kesakitan. B. Tampak bengkak pada pergelangan kaki kanan. C. Tampak bengkok pada pergelangan kaki kanan. D. Tampak luka pada pergelangan kaki kanan. E. Tapak kaki kanan tidak bisa digerakkan. Opsi jawaban benarnya adalah E, tapak kaki kanan tidak bisa digerakkan atau tidak berfungsi. Untuk opsi A, B, C, dan D merupakan tanda tidak pasti untuk patah tulang. Mungkin teman-teman juga banyak memilih opsi C, tampak bengkok atau deformitas pada pergelangan kaki kanan. Kelainan bentuk atau deformitas memang salah satu tanda dari patah tulang, namun deformitas ini ada juga orang-orang yang mengalami deformitas bawaan atau kelainan tulang bawaan. Jadi, jika terdapat deformitas, perlu dilakukan pengkajian lanjutan. Soal nomor 3, terdapat serangkaian kecelakaan di jalan raya yang berakibat 5 orang mengalami trauma. Korban pertama diduga mengalami fraktur tibia kiri, kedua mengalami fraktur pergelangan kaki kiri, ketiga mengalami fraktur patella kiri, keempat mengalami fraktur femur kiri, kelima mengalami fraktur tulang panggul. Manakah fraktur di atas yang mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan pertolongan? A. Korban pertama, B. Korban kedua, C. Korban ketiga, D. Korban keempat, E. Korban kelima. Opsi jawaban benarnya adalah D. Korban keempat yang mengalami fraktur femur kiri, karena pada pasien fraktur femur paling beresiko untuk mengalami perdarahan. Soal nomor 4, seorang korban kecelakaan dibawa oleh sopir kendaraan pickup ke UGD dengan kondisi kaki kanan dibidai akibat fraktur tibia kanan. Saat dikaji, pasien mengeluh kesakitan hebat pada kaki kanan. Menurut pengantar, bidai dilakukan kira-kira 20 menit yang lalu. Sebagai perawat UGD, apa yang akan Anda lakukan? A. Melakukan pemeriksaan 5P, B. Melepas bidai, C. Melaporkan ke dokter jaga, D. Memberikan analgetik, E. Menenangkan pasien bahwa rasa nyeri terjadi akibat fraktur. Opsi pilihan jawaban benarnya adalah A. Melakukan pemeriksaan 5P untuk mengecek apakah terjadi komplikasi pada patah tulang yang disebut dengan sindroma kompartemen. 5P tersebut yaitu P yang pertama pain atau nyeri, kemudian paresthesia atau penurunan sensasi raba, kemudian paralisis atau kelumpuhan,
Kemudian pel atau pucat dan pulsnes atau nadi tidak teraba. Soal nomor 5, seorang korban kecelakaan lalu lintas berjenis kelamin perempuan usia 23 tahun tampak memegangi tangan kirinya. Tangan kiri tampak bengkok dan terdengar suara krepitasi. Untuk menghindari cedera yang lebih parah di tangan kirinya, apa yang akan Anda lakukan sebagai petugas ambulans? A. Memeriksa kondisi tangan kiri. B. Catat adanya nadi daerah distal. C. Mengkaji fungsi motorik dan sensorik. D. Melakukan pemindaian pada tangan kiri. E. Menenangkan pasien dengan memberi analgetik. Opsi jawaban benarnya adalah D, karena pada pasien fraktur, pengelaksanaan yang paling utama adalah melakukan pembidaian untuk menghindari cedera yang lebih parah. Soal nomor 6, perempuan 32 tahun G2P1A0, umur kehamilan 28 minggu, datang ke RSUD dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, warna merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, DJJ 155 kali per menit reguler. Pemeriksaan USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Plasenta akreta. B. Plasenta previa. C. Solusio plasenta. D. Plasenta increta. E. Retensio plasenta. Jawaban benarnya adalah B. Plasenta previa. Hal ini ditandai dengan hasil pemeriksaan USG, plasenta terletak di segmen bawah rahim, dan terjadi perdarahan. Nah, untuk lebih jelasnya, plasenta previa adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa dapat menyebabkan perdarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Sedangkan untuk plasenta akreta terjadi ketika plasenta menempel terlalu dalam di dinding rahim tapi tidak menembus otot uterus. Kemudian plasenta increta terjadi ketika plasenta menempel lebih dalam ke dinding uterus dan menembus ke dalam otot uterus. Sedangkan untuk solusio plasenta adalah di mana plasenta terlepas dari dinding rahim. Kemudian retensi plasenta adalah kondisi ketika plasenta atau ari-ari tertahan di dalam rahim. Kasus untuk soal nomor 7 dan 8, bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang perempuan P1A0 di BPM. Setelah bayi lahir telah diberikan suntikan oksitosin 10 IU per IM. Kemudian dicoba melakukan PTT tetapi plasenta belum lepas. 15 menit kemudian diberi oksitosin kedua. Setelah 15 menit kemudian plasenta masih belum lepas dan tampak adanya perdarahan pervaginam. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Atonia uteri. B. Infensio uteri. C. Retensio plasenta. D. Robekan jalan lahir. E. Solusio plasenta. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Reposisi uteri. B. Manual plasenta. C. Kompresi bimanual interna. D. Kompresi bimanual eksterna. E. Melakukan meses fundus uteri. Untuk soal nomor 7, diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah atonia uteri. Kenapa atonia uteri? Karena pada kasus ini, ibu tidak mengalami kontraksi rahim sehingga tidak bisa melahirkan plasenta. Dan tampak juga ada perdarahan pervaginam. Untuk pengertian atonia uteri sendiri adalah kondisi pada wanita di mana rahim gagal berkontraksi setelah persalinan bayi. Kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa. Kemudian tindakan yang tepat yang harus dilakukan pada kasus ini adalah manual plasenta. Kenapa tidak opsi C, D, dan E? Karena opsi tersebut adalah pilihan sebelum memberikan oksitosin.
Dan pada kasus ini, plasenta belum lepas setelah 30 menit bayi dilahirkan. Metode manual plasenta dilakukan dengan melepaskan plasenta secara manual dengan bantuan tangan, sedangkan tangan lain menahan dinding rahim dari luar. Syarat yang perlu diperhatikan sebelum melakukan plasenta manual adalah bayi sudah lahir sepenuhnya, perdarahan kurang dari 400 cc, dan plasenta tertahan di dalam uterus lebih dari 30 menit. Soal nomor 10, anak laki-laki berumur 4 tahun dibawa ibunya ke UGD karena mengalami kejang pada lengan dan tungkai selama kurang dari 10 menit. Sebelumnya, pasien mengalami demam selama 5 hari. Ibu pasien mengatakan pasien kemarin kejang selama 3 menit. Pada pemeriksaan fisik, suhu 39 derajat Celcius, diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah A. Kejang demam kompleks, B. Kejang demam sederhana, C. Epilepsi, D. Meningitis, E. Ensefalitis. Jawabannya adalah A. Kejang demam kompleks. Kata kuncinya di sini adalah ibu pasien mengatakan pasien kemarin mengalami kejang selama 3 menit. Artinya pasien mengalami kejang berulang dalam 24 jam. Untuk ciri khas yang membedakan kejang demam sederhana dan kompleks adalah pada kejang yang berulang 24 jam, pada kejang demam kompleks, sedangkan pada kejang demam sederhana, kejang tidak berulang dalam 24 jam. Soal nomor 11, seorang pria umur 28 tahun dibawa temannya ke IGD karena terkena sambaran api dari kompor gas yang bocor. Pasien mengalami luka bakar pada seluruh bagian wajah, dada bagian atas, dan kedua lengannya. Pada pemeriksaan didapatkan bulu hidung hangus terbakar, suara parau, batuk serak, crackles, stridor, pernapasan cepat, dan sulit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selain mengalami luka bakar pada bagian depan tubuhnya, apakah yang dialami oleh pasien tersebut? A. Bronkitis, B. Asma bronkial, C. Trauma dada, D. Efusi perikardial, E. Trauma inhalasi. Opsi jawaban benarnya adalah E. Trauma inhalasi. Manifestasi dari trauma inhalasi yaitu kerusakan jalan napas atas berupa iritasi nasofaringeal, kemudian suara parau, stridor, dan batuk-batuk. Trauma inhalasi kemungkinan besar terjadi apabila terdapat luka bakar di daerah wajah, bulu-bulu alis dan hidung yang terbakar, suara nafas bronkial, wheezing, rales, cyanosis, dan sputum yang mengandung bercak-bercak karbon. Soal nomor 12, seorang pasien laki-laki umur 30 tahun mengeluh nyeri setelah mengalami luka bakar 1 jam yang lalu. Klien mengatakan bahwa banyak timbul lepuh-lepuh pada seluruh tangan kirinya dan badan bagian depan dan paha kaki kiri dan mengeluh merasa haus dan lemas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan turgor menurun, mata cowong, berat badan Tuan P, 50 kg, tekanan darah 110/70, luas luka bakar pada pasien tersebut 27%. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Observasi keadaan umum pasien dan perhatikan airway, breathing, dan sirkulasi. B. Lakukan perawatan pada luka bakarnya. C. Berikan resusitasi cairan. D. Berikan terapi oksigen. E. Pasang IV lain. Pada penata laksanaan luka bakar, yang pertama yang harus dilakukan adalah resusitasi airway, breathing, dan sirkulasi. Kemudian yang kedua, infus, kateter, CVP, oksigen, laboratorium, dan kultur luka. Kemudian yang ketiga, resusitasi cairan Baxter. Jadi opsi jawaban benar untuk soal nomor 12 adalah A. Soal 13, seorang wanita usia 29 tahun datang ke IGD diantar oleh temannya. Menurut pengantar, sebelumnya pasien makan tempe, kemudian pasien mengeluh pusing, mual, dan muntah-muntah sudah 5 kali. Kondisi pasien saat ini tidak sadar, tidak ada pergerakan nafas, nadi tidak teraba.
Hal-hal yang Anda lakukan pertama kali sebagai perawat IGD adalah A. Menanyakan penyebab, B. Melakukan pengeluaran isi lambung, C. Melakukan pembebasan jalan napas, D. Melakukan resusitasi jantung, E. Memanggil dokter untuk segera menangani pasien. Option jawaban benarnya adalah D. Melakukan resusitasi jantung. Di sini kita lihat yang paling prioritas karena pasien tidak ada pergerakan nafas dan nadi tidak teraba. Soal terakhir, seorang laki-laki usia 30 tahun tidak sadarkan diri. Menurut temannya, pasien mabuk setelah minum alkohol. Kondisi pasien lemah, respirasi 12 kali per menit, pupil miosis, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan oksigen, B. Melakukan kumbah lambung, C. Melakukan pijat jantung, D. Memberikan infus dextrose, E. Memberikan nutrisi. Pada kasus ini jawabannya adalah memberikan oksigen, kita fokus pada kondisi pasien lemah dan respirasinya 12 kali per menit. Keracunan bahan alkohol dapat menimbulkan gejala gangguan fungsi motorik, muntah, lesu, tremor, dan delirium. Untuk penanganannya, yang pertama adalah berikan napas buatan, yang kedua adalah berikan glukosa dan tiamin. Nah, itu dia teman-teman 14 soal tentang keperawatan gawat darurat yang bisa aku share. Semoga soal-soal ini bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang ada masukan atau mau request soal, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam berbagi ilmu.